Kapan angkuh itu datang? Ini coba kita lihat waktu kita capek, udah kerja ini kerja itu, datang lagi yang buat masalah. Kita bersihin, ada yang kotorin, gitu. Lagi capek lagi. Nih timbul nggak marahnya? Berarti kita masih harus memperjuangkan menghilangkan ini. Enggan nih, malas. Tahu kan, sholat malam, baca Al-Quran, itu ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah. Tapi waktu ada, tenaga ada, kok untuk melaksanakannya kok sulit gitu. Nah ini enggan, malas. Ini kita perangi semua nih. Sombong nih, marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa. Nah ini. Jadi kembali ke yang nyolong. Ini jangan bosan-bosan buka diri sendiri. Ini kita buka diri sendiri. Jadi kalau kita menyadari kalimat subhanallah ini yang ke bawah. Maha suci Allah yang mengatur semuanya. Kehidupan ini kan diatur semuanya. Coba dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Misalnya ada gara-gara siapa ini buat masalah, misalnya menurut kita si Fulan itu. Kita coba kita lihat dari sisi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah yang ngatur semuanya. Dia diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Jangan kita lihat dari bawah, tapi dari sisi Allah. Dia diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Berarti ada masalah apa kok diuji? Ini pasti ada salah kita. Kenapa diuji masih? Kalau tidak ada masalah, kan nggak diuji lagi kok nggak ada salah. Karena masih ada salah. Salahnya apa? Mungkin ada penyakit-penyakit apa dalam diri kita. Penyakit hati atau apa. Jadi tasbih ini, subhanallah, sadarkan, tarik nafas, masukkan dalam ruh. Subhanallah, masuk. Di sini diproses. Ini pasti minta untuk dirinya sendiri. Ya Allah, saya kalaupun Engkau menentukan saya ini dalam keingkaran, Engkau rubah ketentuanmu ya Allah supaya saya benar-benar dalam keimanan. Minta. Waktu lepaskan nafas, la ilaha illallah, tidak ada lain yang saya sembah kecuali Allah. Ini sebenarnya prosesnya hanya ini. Sedangkan yang tahmid dan takbir ini efeknya. Sehingga yang sebelah kanan kita akan bisa bekerja dengan baik, dengan ikhlas, memberi pun ikhlas. Ingat ini punya Allah, bukan punya saya. Ini yang harus, ini akan berjalan sendirinya. Sebelah kiri juga dalam menerima ketentuan Allah. Allahu Akbar. Jadi yang kita besarkan Allah. Kalau kita masih menyalahkan orang, kita masih membesarkan diri sendiri. Jadi ini memindahkan warna ini, jalan pintasnya adalah dengan ini, kesadaran, zikir. Masukkan kesadaran bahwa semua diatur Allah. Kita pakai petunjuk itu petunjuk Allah. Ini yang harus kita pakai, arahan Allah. Maka akan yang terjadi akan yang kanan akan senang, yang kiri juga menerima ketentuan Allah semua. Paham? Jadi sambil kita bersihkan terus ini, jangan ada ini. Memang yang saya tuliskan cuma 4, bangga, angkuh, enggan, sombong. Tapi ini kan banyak bagian-bagiannya. Jadi halus dia, hampir kita tidak menyadari itu. Ya Allah, ternyata saya itu. Jadi kalau kita sudah ngomong sama Allah, kadang malu, timbulnya malu. Ya Allah, saya gini masih juga.
Jadi kalau makanya malu itu kan iman juga. Ya. Malunya kepada Allah. Kalau masih ada ini. Jadi bangga kalau kita punya harta, punya apa, coba kita kaji nih. Bayangkan kalau kita sedang punya rumah yang mewah, megah misalnya, punya kendaraan yang bagus, mahal. Ini cenderung untuk timbul bangga. Baik kendaraan pribadi ini atau kendaraan biasa. Cenderung. Jadi posisikan kita, coba kalau kita menjadi orang yang sangat lemah, tidak punya apa-apa, bahkan pakaian pun nggak ada. Minder nggak? Timbul mak. Jadi ini berarti kalau masih ada saat kita begitu minder, saat dikasih kelebihan rasa senang, bangga, nah ini berarti ini penyakit. Jadi yang harusnya gimana? Dalam keadaan bagaimanapun itu punya Allah. Iya. Kalau bagus yang diberikan, alhamdulillah ini punyamu ya Allah. Tolong saya ya Allah dalam memikul amanah ini, membawa amanah ini. Nah, ini untuk menjaga jangan bangga. Kalau ditanya sama orang, memang kita senantiasa untuk bela diri, nggak ada saya. Soalnya saya bagus ini, udah bersih lah. Ini di dalamnya kayak mana coba? Nah ini kita harus sadari nih, bangga, angkuh. Begitu juga. Kapan angkuh itu datang? Ini coba kita lihat waktu kita capek. Udah kerja ini, kerja itu, datang lagi yang buat masalah. Kita bersihin, ada yang kotorin, gitu. Lagi capek lagi. Nih timbul nggak marahnya? Berarti kita masih harus memperjuangkan menghilangkan ini. Masih angkuh kita tuh. Enggan nih, malas. Tahu kan, sholat malam, baca Al-Quran, itu ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah. Tapi waktu ada, tenaga ada, kok untuk melaksanakannya kok sulit gitu. Nah ini enggan, malas. Ini kita perangi semua nih. Sombong nih, marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa. Nah ini nggak bisa sekali tuntas habis. Makanya peperangan Rasulullah itu perangnya sampai berkali-kali kan. Dari perang semua, jiwa, raga, harta semua dikorbankan. Nah, sekarang kita cuman perangi dalam diri kita sendiri, belum tuntas-tuntas juga. Jadi kita harus terus semangat seperti bagaimana Rasulullah, begitulah kita. Paham nih? Alhamdulillah. Inilah memang jadi harus kita kuatkan sampai kita tidak melihat sesuatu itu dari fisiknya itu. Ini cara yang paling mudah adalah melihat dari sisi Allah. Waktu kita tasbih, subhanallah. Apa yang paling buat kita kesal atau kita marah? Misal ini contoh, kalau mungkin sama anak-anak yang nggak mau sholat misalnya, ya, atau disuruh kebaikan nggak mau dengar. Jadi kita langsung ambil kalimat, berdiri di sisi Allah, subhanallah, maha suci Allah yang atur semuanya. Dia begitu diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya.
Jadi kita apakah perlu marah? Kalau ini bukan mungkar, tidak perlu marah. Kalau itu mungkar, cuman boleh 2 menit aja. Setelah itu langsung kembalikan. Inilah proses yang Allah buat. Karena yang Allah jadikan semua ini tujuannya baik semuanya. Walaupun kita lihat, oh ini tidak baik, Allah lebih tahu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Jadi kadang anak kita udah berkali-kali kita kasih tahu, tidak juga ini. Jadi kita harus sangka baik. Bisa jadi Allah memberi hidayah dia ketika saya sudah tidak ada. Ya, jadi kalau sudah segitu pun masih belum ini, ya apalagi yang kita harus usahakan. Yaitu dia caranya. Inilah untuk ingat nih. Ya, itulah berarti kita masih ngikut musuh. Kita disuruh ikut Allah tapi masih terikut musuh. Jadi inilah yang kita makna tasbih ini pertama. Betul-betul harus masukkan. Makanya sebelum makna tasbih ini kita paham, kita tasbih aja. Subhanallah. Sadarkan itu semua. Dari bumi langit kita semua ini diatur oleh Allah. Subhanallah. Masukkan itu semua. Proses ini, itu semua kejadian ini Allah yang atur semua. Ini sadarkan dulu. Jadi ketika kita melakukan tasbih atau zikir, itu waktu kita sebut Subhanallah, itu udah masuk. Masuk terus. Subhanallah, itu udah paham. Waktu zikir begitu juga. La ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Jadi sembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Jadi apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ini yang kita ikut. Jadi kalau kita belum mau mengikuti, masih ngikut nafsu atau keinginan kita, itu yang salah. Masih menyembah selain Allah. Jadi orang menyembah selain Allah kan banyak kalimat di sini. Tapi dipikir patung atau apa, enggak jelas begitu. Kalau sekarang orang udah pandai-pandai, orang udah pinter, kan enggak nyembah patung lagi kayak zaman dulu. Tapi ya patungnya itu apa? Ya harta, ya keinginannya, itulah patungnya. Paham nih? Jadi banyak orang menyembah selain Allah. Jadi sekarang kita bagaimana caranya untuk hanya menyembah Allah. Inilah jalan selamat. Karena kata Rasulullah, selama umatku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan sesat selamanya. Yakin itu. Jadi memindahkan ini akan berjalan dengan kita banyak tasbih dan zikir ya, insyaallah.